Selamat datang 9 Radio Bangkitan Indah, dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Baik, kita kembali ke Pak Samsudin, Pak Suhirman, Pak Alfian, dan juga Ibu Emi. Ini Mas Alfian, saya mau tanya tentang apa sih yang dimaksud dengan kota layak anak itu? Ya mungkin akan lebih pasnya yang menerangkan mungkin Pak Samsudin ya Pak ya. Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin. Kabupaten Kota Layak Anak itu apa sebenarnya? Oke, ya silakan Pak Samsudin. Selamat siang Mbak. Iya. Selamat siang teman-teman. Tetap semangat. Selalu ya. Selalu ya. Terima kasih Mbak. Ini kalau berbicara masalah KLA artinya Kota Layak Anak. Ya. Kalau tidak salah Magetan sudah dapat penghargaan Kota Layak Madya ya. Kategori Madya itu dalam rangka 1 tahun, 2 tahun dari Pratama sudah menuju ke Madya Mas. Nah, sebetulnya begini, Kota Layak Anak ini kita mulai dari programnya Mbak Emi ya, dari ketahanan keluarga dan lain sebagainya menuju itu. Lah, gimana setelah dari anak-anak nanti dari balita sampai jenderal sudah menjadi baik. Nah, ini diharapkan setiap kota kabupaten itu anak-anak itu harus dapat minimal memenuhi agar disebut kata layak anak. Nah, minimal ada 4 hak ya, 4. Sebetulnya anak ini sudah punya hak Mbak, dan punya hak. Yang pertama hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Nah, kalau dari 4 hak ini dinilai ya, diobservasi, dievaluasi oleh pihak atasan sehingga hak-hak 4 ini bisa terwujud, insya Allah nanti kita minimal bisa bertahan. Jadi ini garis besarnya Kota Layak Anak itu bila anak-anaknya sudah memenuhi dari 4 hak anak tadi. Ya, itu kira-kira seperti itu kalau berbicara masalah Kota Layak Anak itu Pak. Kira-kira itu Pak. Oh iya, terima kasih Pak Samsudin ya tentang penjelasannya. Dan ini mungkin bisa saya tambahkan ya. Mungkin bisa. Mungkin di sini Kabupaten Kota Layak Anak ini sebenarnya mencakup banyak kategori sebenarnya yang sudah pernah diraih di Kabupaten Magetan. Iya. Salah satunya Kabupaten Kota Layak Anak itu juga ada unsur aspeknya dari kota atau kabupaten hijau. Itu ada di lingkungan hidup. Iya. Ada juga kabupaten inklusi, ada kabupaten sehat dari Dinas Kesehatan, dan juga ada kabupaten peduli HAM dari bagian hukum di sini Pak ya. Okay. Terus KLA itu ada di meliputi semuanya. Jadi semua itu dari 4 hak dasar anak itu harus terpenuhi semua. Masih banyak kategorinya itu Pak sebenarnya. Oke, ya, kita terima dulu. Dan beralih ke Mas Alfian tentang korban kekerasan anak, mungkin bisa dijelaskan Mas Alfian? Ya, selamat pagi Mbak ya. Untuk terkait kasus kekerasan di Kabupaten Magetan, ini saya selaku sebagai penerima pengaduan korban kekerasan di Kabupaten Magetan atau yang bisa kita sebut di P2T P2A Kabupaten Magetan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di sini sebenarnya kasus di Kabupaten Magetan ya masih relatif jauh lah daripada di kota-kota besar. Iya. Karena di kota-kota besar mungkin ada ratusan sampai hitungannya mungkin 200 lebih mungkin. Di Kabupaten Magetan ini sekarang ya masih kita seminimal mungkin untuk di bawah dari target nasional ataupun kasus-kasus nasional. Tapi di Kabupaten Magetan ada sekitar untuk tahun 2019 ada sekitar 68 korban Mbak ya. Ada 68 korban, itu mulai terdiri dari anak, dari atau bisa dibilang perempuan iya. Di usia di atas 18 tahun ke atas itu kan perempuan. Itu juga ada anak-anak yang nakal, kita bisa sebutnya itu ada di ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Di Kabupaten Magetan termasuk ada juga anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga yang mendominasi di Kabupaten Magetan ada di KDRT Mbak. Jadi KDRT itu masih ada ya? Masih banyak sebenarnya, iya. Itu masih banyak, tapi karena
kepekaan di masyarakat kurang untuk melaporkan, atau kebanyakan ya ini adalah aib keluarga kita. Iya, bukan kurang peka, memang keluarganya biasanya gini, keluarga kita, jadi biar aja kita yang merasakan ya, biasanya seperti pada itu salah ya. Pada itu salah, karena seharusnya kalau korban-korban itu harusnya entah itu nanti proses hukum atau tidak, paling enggak kita harus mengetahui sebagai pemerintah di sini kita harus tidak berlarut-larut ya. Tahu-tahu nanti ada pembunuhan, ada ADRT, ada sampai kekerasan pukul atau yang babak belurnya intinya. Tapi yang kita harapkan di sini masyarakat aktif dan mau melaporkan ke pihak yang berwajib ataupun dinas yang berwenang di kami di dinas PPKP dan PA di bagian pelindungan perempuan dan anak, mungkin bisa melaporkan atau bisa konseling di kami, ataupun bisa secara online, bisa melalui WA ataupun email, ataupun ada Instagram di dinas kami pun yang siap open DM buat kami untuk bercurhat lah paling tidak tentang kasus-kasusnya yang ada di lingkungan masyarakat ataupun yang dia alami sendiri, tanpa harus takut itu adalah aibnya, karena kami di P2T P2A sangat menjaga rahasia ataupun korban ataupun saksi ataupun pelapornya itu sendiri, Mbak ya. Menurut saya seperti itu di dinas kami ataupun di pelayanan perlindungan perempuan dan anak kami yang sebenarnya sangat berkaitan dengan anak, yang saat ini anak itu menjadi aset bangsa kita, karena anak sekarang ini kalau kita bisa perhatikan saat ini, nanti kedepannya entah di 15 sampai 20 tahun mendatang kan kita belum tahu nanti aset kita nanti bagaimana kalau kita nggak melindunginya itu. Kemudian dari lahir harus bukan dari lahir, pertama direncanakan untuk hamil itu sudah direncanakan, dirawat yang baik-baik, direncanakan, dan nanti kedepannya sudah ditentukan orang tua anak saya harus seperti ini, dibahagiakan. Itu yang penting ya Bu Emi ya. Pertama itu kalau balita itu dibahagiakan. Iya benar. Saya sedikit tahu Bu Emi karena dari Bu Emi juga sering ketemu. Oke, ya itu tentang kekerasan anak, Mas Alfian. Seandainya ini ada keluarga ya, ada keluarga dapat kekerasan, itu tidak lapor ke polisi dulu apa ke ini dinas PPKP tepatnya di P2T ya? Iya itu dulu ya. Kalau di kami terbuka Mbak ya. Kalau keluarganya pengen langsung diusut secara hukum, bisa lapor ke Polsek, dari Polsek bisa ke Polres, ataupun langsung kalau seandainya takut, kalau ada ancaman dari keluarga atau dari orang lain, minta pendampingan dari kita. Nanti kita bisa mendampingi mulai dari kasusnya di bawah mungkin di Polsek ataupun langsung ke Polres. Itu pun kami juga akan memberikan opsi yang terbaik. Ini baiknya nanti dikemanakan, ataukah di proses hukum ataupun tidak. Kalau seandainya keluarga pun tidak menginginkan proses hukum, seandainya tetap kita menghargai keluarga lah. Intinya kalau keluarga ini pengen damai, pengen hidup bahagia lagi bersama-sama menata keluarga baru, kami pun di dinas kami juga akan berusaha agar keluarga ini kembali untuk kembali. Seperti semula. Kami tidak memberikan opsi, ayo laporkan saja, enggak. Kami tidak dicari cara yang terbaik. Kami usahakan mencari jalan yang terbaik untuk keutuhan keluarga terjadi. Nanti kalau keutuhan keluarga itu sudah matang ataupun bisa memberdayakan perempuannya, keluarga itu hidup bahagia, mungkin itulah jadi cita-cita dari dinas kami, Mbak. Keluarga kecil bahagia. Oke, ya Mas Alfian, ini mengenai kekerasan ini seandainya ini Mas, kadang kan remaja dapat kekerasan atau dia punya masalah di luar, misal dapat dibully temennya atau diperkosa mungkin ya, itu bisa yang mengadu ke ini mungkin bisa dapat perlindungan atau nasihat dari ini ya pihak dengan bisa ya. Mungkin kalau anak-anak yang mengalami bullying sekarang kan sangat rawan sekali ya. Mungkin baru beda sedikit, ada beda baju, beda sepatu itu udah dibully sama teman-temannya kan mungkin biasanya. Nah itu bisa melewati sekolah ataupun langsung melalui kita bisa menghubungi di kontak person kita, ada di WA, ada di WhatsApp ataupun di sosial media kami, ataupun kalau tidak berani bisa mengadu orang tua ataupun bisa diarahkan melewati guru. Nanti kita juga memiliki jejaring dari dinas pendidikan, dari pemerintah desa, kita juga punya PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat seperti itu, itu bisa mengadukan. Nanti kita akan carikan jalan keluarnya. Anak ini kenapa sih dibully ataupun apa sih penyebabnya, ada yang salah di lingkungan sekolah itu. Mungkin kita bisa membenahkan. Nanti ada program yang namanya sekolah ramah anak, di mana sekolah ramah anak itu ya kita harus bersih dari namanya kekerasan, dari namanya hal-hal yang buruk yang menimpa anak di sekolah. Untuk yang lebih tepatnya nanti mungkin kita akan bekerjasama dengan dinas pendidikan
untuk kasus seksual, mungkin perkosaan dan lain sebagainya, langsung saja segera melaporkan, mungkin bisa ke kami ataupun langsung ke PPA Polres di Kabupaten Magetan, karena jangka waktunya cukup pendek ya Mbak ya, untuk kasus seksual atau perkosaan mungkin sebelum 24 jam segera harus melaporkan, daripada nanti berlarut-larut buktinya hilang. Oh, nggak bisa ya? Kalau buktinya hilang nanti ya bisa saja, tapi agak ribet lah untuk membuktikannya. Kalau sebelum 24 jam ataupun 2 kali 24 jam nanti bisa segera diatasi. Kita terima telepon dulu Mas Alfian. Halo, kembali ke Mas Alfian tentang kota layak anak itu. Kenapa kota layak anak itu perlu diwujudkan, Mas Alfian? Iya, mungkin masyarakat pengen tahu ya, saya mewakili ini ya. Nah, begini Mbak ya, untuk kabupaten kota layak anak itu sebenarnya ya itu tadi, untuk menjamin hak-hak anak itu dapat terpenuhi. Karena ya kita kembali lagi, karena anak itu adalah aset bangsa kita. Iya, kalau bukan kita urusi dari sekarang, nanti 20 tahun yang akan mendatang, nanti bagaimana generasi ke depan kita nantinya. Investasi yang sangat penting, karena kadang sekarang ini mungkin banyak orang tua yang lebih tak acuh ya, mungkin dari segi membiayai saja, cuma membiayai saja, tapi tidak memenuhi yang namanya hak tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu sangat sulit mungkin dari kita untuk menjelaskan. Dari tumbuh kembang anak itu yang harus diperhatikan dari orang tua itu tidak hanya kita memberikan fasilitas saja, tapi juga memberikan perhatian yang khusus, kasih sayang, dan sangat penting lagi di sini juga ada perlindungan. Karena kebanyakan kasus yang kami tangani juga itu orang terdekatlah yang melakukan kekerasan. Kebanyakan orang terdekat, ataupun itu dari orang tua sendiri, ataupun dari saudara, famili, ataupun dari tetangga itu sendiri, yang dari lingkungan anak-anak itu tersebut malah menjadi pelakunya, Mbak. Itu sangat miris sekali bagi kami sebagai pelindungan perempuan dan anak, karena anak itu sebagai aset bangsa kita yang sangat penting untuk kedepannya, masa depan kita, yang mungkin masyarakat juga bisa melaporkan ke dinas kami, yang mungkin saya komunikasikan Mbak ya, untuk pelaporan di dinas kami bisa melalui email, bisa dicatat ada di p2t2a Kabupaten Magetan @gmail.com. Itu pakai 2 angkanya, p2t2a Kabupaten Magetan @gmail.com, atau bisa melalui WA di 089 539 675 0822 089 539 675 0822. Itu bisa melalui WA kami. Itu bisa curhat apa saja Pak tentang masalah anak dan perempuan. Mungkin kami bisa mengatasi atau bisa melakukan rujukan ataupun pendampingan terkait permasalahan anak yang itu tadi sangat mendukung untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak. Nah, ini dengan mengadu lewat WA ini mungkin lebih gampang ya. Lebih gampang bisa curhat. Ini ya punya WA sekarang ini, dan dijamin kerahasiaannya. Pak. Yang terakhir Pak, pesannya Pak Sumirman, Bu Emi, dan juga Pak Samsudin, silakan untuk yang terakhir ini Pak Samsudin, pesan untuk masyarakat Kabupaten Magetan. Begini, para pendengar radio yang berbahagia, memang kalau kita perhatikan sepele, artinya dinas KB khususnya yang dulu ini memang sepele, dengan keadaan yang memang perlu dapat perhatian. Makanya pesan saya, baik itu dari pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah desa, saya mohon dengan hormat bahwasanya baik itu ketahanan keluarga, baik itu pelayanan KB, baik itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jangan diabaikan. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Pak Samsudin.